Saya sendiri juga sangat kaget, tapi mari kita pertimbangkan bersama-sama. Penulis Kersey Graves, seorang Quaker dari Indiana, membandingkan kehidupan Yesus dan kehidupan Krishna. Dia menemukan, apa yang dia yakini adalah 346 elemen dalam tulisan-tulisan Kristen dan Hindu. Dan itu tampaknya menjadi bukti, bahwa insiden dalam kehidupan Yesus, yang disalin dari Krishna. Dia melaporkan beberapa kebetulan-kebetulan yang menakjubkan, antara lain sebagai berikut. Yesus disebut singa dari suku Yehuda. Krishna disebut sebagai singa dari suku Saki. Keduanya mengklaim, saya adalah kebangkitan. Keduanya disebut, diri mereka harus ada sebelum kelahiran mereka di bumi. Keduanya bersih tanpa dosa. Mereka berdua dianggap maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Keduanya banyak mukjizat, termasuk penyembuhan penyakit. Salah satu mukjizat pertama yang dilakukan, adalah menyembuhkan penderita kusta. Keduanya mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Keduanya adalah murid yang dipilih untuk menyebarkan ajarannya. Keduanya lemah lembut, dan penyayang. Keduanya dikritik, karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Keduanya bertemu dengan seorang wanita bukan Yahudi di sebuah sumur. Keduanya merayakan perjamuan terakhir. Keduanya memaafkan musuh-musuhnya. Keduanya turun ke dalam neraka, dan dibangkitkan. Selain poin korespondensi tadi, antara Yesus dan Krishna, ada satu kesamaan lagi, yaitu mereka sama-sama telah disalibkan. Dalam bukunya, Graves menyatakan dengan tegas, bahwa baik Yesus dan Krishna disalibkan di antara dua pencuri, pada usia sekitar 30-36. Referensi lain juga menyatakan, kematian Krishna, sangat berbeda dengan salah satu tradisi yang mengklaim mati di pohon, dan dipanah, karena, terdapat lubang di tangan dan kakinya, yang menandakan bahwa dia disalibkan. Poin kesamaan antara Yesus dan Krishna, juga ditemukan oleh penulis lain. Tujuan kelahiran Krishna, adalah untuk membawa kemenangan kebaikan atas kejahatan. Krishna, datang ke bumi untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Krishna lahir, ketika ayah angkatnya, Nanda, berada di kota untuk membayar pajak kepada raja. Sementara ketika Yesus dilahirkan, ayah angkatnya, Yusuf, berada di kota yang akan disebutkan dalam sensus, sehingga seluruh dunia bisa dikenai pajak. Krishna dan ayah angkatnya, harus melakukan perjalanan ke Mathura untuk membayar pajaknya, sama seperti Yesus dan ayah angkat Yusuf dicatat dalam Injil Lukas, harus pergi ke Bethlehem untuk membayar pajak. Cerita tentang kelahiran putra Elizabeth Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus, sesuai dengan cerita dalam mitos Krishna, tentang kelahiran anak Nanda dan istrinya Yasoda. Bahkan, Tuhan Yunani Dionysos, Yesus, dan Krishna, semua dikatakan telah ditempatkan dalam keranjang palungan setelah lahir. Jika paparan tadi berkesimpulan, bahwa Yesus adalah Krishna itu sendiri, selanjutnya, ada pula klaim yang menyatakan, bahwa Yesus, adalah anak Krishna, makanya disebut Yesus Kristus. Dalam buku From Christ to Krishna karya Raymond Bernard, yang diterbitkan pertama kali oleh Health Research pada tahun 1961 membuktikan, bahwa ajaran-ajaran kekristenan, berasal dari ajaran Sri Krishna. Buku ini menjelaskan, bahwa Apollonius dari Tyana, pernah belajar di Himalaya. Dan setelah dia kembali, ia mengajarkan ajaran ini kepada Esseni, yang menjadi Christian, atau orang Kristen pertama. Ada indikasi, bahwa tulisan Apollonius itu ditulis ulang, dan dijiplak oleh Gereja Roma, pada Konsili Nicea 3 abad kemudian. Pada abad keempat, Hierokles menuduh pendeta Kristen menciptakan Mesias, dengan menggabungkan nama Dewa Matahari Druid, Yesus dari Kekaisaran Romawi, Konstantin dengan nama Krishna, yang berasal dari negeri timur, dan menjadi Kristus. Sebagai pembuktian sejarah, buku From Christ to Krishna menjelaskan, bagaimana seorang guru spiritual Yahudi dari Jehoshua ben Pandira dipilih, dan mengapa Esin muda yang telah disalibkan Jeshai Beth Halachme, dimasukkan ke dalam cerita. Selain dengan memaparkan bukti-bukti sejarah, buku karya Bernard ini mengungkapkan perbandingan-perbandingan, yang dipaparkan secara naratif antara sejarah Krishna dan Kristus, sehingga sampai pada kesimpulan, bahwa Kristus berasal dari Krishna. Lalu apakah Yesus adalah Krishna, yang berarti kepribadian Tuhan Yang Maha Esa? Yesus adalah penyembah Tuhan, di mana dia menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa, karena sesungguhnya, semua makhluk hidup adalah anak-anak Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, Aham Bijah Pradapita, akulah ayah yang merupakan benih seluruh makhluk hidup. Hanya saja, yang membedakan Yesus dengan kita, adalah dari tingkat spiritualitasnya.